Drama rekap suami pengganti episode 281-287. Justin terlihat tegang saat bertemu Kiara, berbeda dengan Kiara yang menatapnya dingin. Kiara lalu mengancam akan menceritakan apa yang terjadi kepada orang tua Justin jika Justin tidak mau mengatakan semuanya kepada Kiara. Kiara juga mengingatkan bahwa Justin tidak bisa lepas dari pernikahan mereka karena itu berhubungan dengan kedua keluarga mereka. Justin akhirnya berkilah kalau pernikahannya dengan Ariana sebenarnya hanya usaha dia agar bisa mencapai tujuannya untuk bisa menguasai perusahaan-perusahaan besar di Jakarta termasuk Kusuma Group. Saka datang menemui Ariana di rumahnya untuk memberi informasi terkait Justin. Namun Kusuma menyela ucapan Saka dan bilang kalau itu sudah terlambat. Saka lalu menyalahkan Kusuma yang tidak mau mendengarkan peringatannya sampai akhirnya kejadian tidak mengenakan itu terjadi. Mendengar itu, Ariana langsung marah dan mendorong Saka. Ariana mengusir Saka. Lalu dia membawa Kusuma masuk ke rumah. Ariana, Sisil, dan Galvin promosi Ariana Glow di pameran. Sedangkan Saka yang diusir sama Ariana memilih membantunya diam-diam dengan terus promosi tanpa diketahui Ariana. Dante yang melihat itu menyindir Saka, tapi Saka memilih mengabaikannya. Ariana yang sedih pamerannya sepi lalu disemangati Galvin yang tulus mendukung Ariana. Saka lalu melihat Galvin yang bertemu Kiara untuk membicarakan Justin. Saka ingin masuk menemui Kiara, tapi dihalangi pengawalnya. Saka akhirnya menunggu Galvin sebelum konfrontasi Galvin. Galvin lalu berdebat sama Saka, tapi akhirnya Galvin malas menanggapi Saka dan meninggalkan Saka. Galvin lalu jalan ke parkiran dan ketemu Dante. Galvin dan Dante kemudian bicara soal Kiara yang kemungkinan ada di balik pembunuhan Sonya. Saka lalu pergi ke pameran dan konfrontasi Galvin yang caper sama Ariana. Saka datangi Ariana dan memberitahu kalau Galvin adalah orang yang membawa Kiara ke pernikahan Ariana dan Justin. Ariana lalu bilang sudah tahu semuanya karena ternyata Galvin sudah membahas soal Kiara ke Ariana di malam sebelumnya. Ketika pameran selesai, Ariana tampak senang dan dia berterima kasih ke Galvin dan Sisil sekaligus mentraktir mereka. Galvin lalu bilang ke Ariana kalau harusnya berterima kasih ke Riri karena Riri yang mengajak fansnya untuk datang ke pameran Ariana Glow. Anjani mendapat telepon dari Kusuma yang mengeluhkan sikap Saka yang sudah membuat keadaan Ariana semakin terpojok. Anjani begitu kaget dan makin pusing karena Saka selalu membuat keributan di mana-mana. Kusuma yang sudah dilanda emosi lalu meminta persetujuan Anjani untuk memberhentikan Saka dari Kusuma Group. Saka yang mendatangi Kusuma di kantor tampak kesal dan emosi. Saka lalu konfrontasi terkait pemberhentiannya dari Kusuma Group. Saka tidak terima, tetapi Kusuma tetap dengan pendiriannya memberhentikan Saka dengan alasan kinerja Saka yang buruk. Bukan hanya alasan pribadi semata. Saka pun tersudut dan tidak bisa membantah lagi. Anjani lalu datang ke Selin Group untuk menemui Dante. Anjani meminta Dante untuk menjadi perwakilan Wiryo Group di Kusuma Group menggantikan Saka. Dante menolak, tetapi Selin justru memiliki pemikiran lain. Menurutnya itu kesempatan bagus bagi Dante mendapatkan simpati dari pemegang saham dengan menunjukkan kinerjanya yang bagus. Dante pun terpengaruh dan mengangguk paham. Riri datang ke Selin Glow bersamaan dengan Galvin. Riri agak heran melihat kedatangan Galvin. Galvin lalu menjelaskan kalau dia ada janji temu dengan Dante. Namun, Selin dan Dante mengajak Galvin sekalian masuk ke ruangannya bersama Riri. Riri jadi cemas dan panik karena dia tahu apa yang akan dibahas Selin dengannya. Setelah mereka berada di ruangan Selin, Dante langsung melontarkan kekesalannya ke Galvin karena sudah tidak jujur soal Kiara. Sementara Selin mencecar Riri terkait chat Riri kepada orang-orang untuk meramaikan Ariana Glow di pameran. Sementara itu, Saka datang ke kafe Jamais dengan emosi. Saka langsung memukul Justin sampai tersungkur.
Saka meluapkan emosinya terhadap Justin yang sudah menyakiti Ariana dan orang-orang terdekatnya. Saka terus saja memukul Justin dengan gelap mata sampai akhirnya Justin pun membalas. Mereka pun akhirnya berkelahi. Dita dan Dion sedang berbicara serius di ruangannya soal Dante yang akan bergabung dengan Kusuma Group. Dion mengingatkan Dita untuk memanfaatkan situasi tersebut karena sejak dulu mereka selalu tidak bisa mengajak Dante bekerja sama. Jadi sudah saatnya mereka kali ini berhasil karena peluangnya besar. Dita dan Dion lalu datang ke kantor dan berpapasan dengan Dante. Dita langsung bersikap manis di depan Dante dan mengucapkan selamat datang ke Dante. Namun, Dante terlihat dingin dan datar merespon Dita. Dante bahkan pergi begitu saja setelah Dita memuji kinerjanya. Dita jadi kesal, tapi kemudian dia mengingat misinya. Dita pun berbisik ke Dion agar mereka mulai sekarang harus berpura-pura manis di depan Dante untuk mengambil hatinya. Dion setuju dan mengiyakan. Saat Saka berkendara, dia melihat sopir mobil box yang mengangkut produk Ariana Glow berteriak di jalanan. Saka pun turun dan menghampiri. Sopir itu lalu menjelaskan bahwa ada orang yang menghadangnya dan menghancurkan semua produk Ariana Glow. Saka segera naik dan langsung mendorong orang yang memakai helm dan pakaian hitam dari mobil box. Orang itu pun kabur, tapi dia menjatuhkan dompetnya. Saka lalu mengambil dompet itu dan saat dibuka, ternyata di dalamnya ada kartu identitas milik Dion. Saka lalu pergi ke rumah Dita dan Dion. Sewaktu Saka melihat Dion, Saka langsung menghajar Dion tanpa peringatan. Dion yang tidak siap pun terhuyung terkena serangan Saka. Dita marah karena Saka yang tiba-tiba datang membuat onar. Saka dengan emosi pun menuduh Dita dan Dion adalah dalang di balik kejadian perusakan barang-barang Ariana Glow. Dita dan Dion akhirnya memutuskan untuk mengganti kerugian yang dialami Ariana Glow. Dita tidak mau kasus itu ditangani polisi dan mengganggu sahamnya di Kusuma Group. Namun Dita jadi curiga kalau semua yang dialaminya adalah ulah coki. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton terus Rekap Suami Pengganti di Dapur Verona ya!